Students, thank you for submitting your homework. Today, we're going to talk about expressions to ask for and give information regarding cause and effect. Hi, Andy. I believe we started our lesson 15 minutes ago. I'm sorry, ma'am. I realized that I'm late. It's all right. Why are you late, Andy? I'm late because I woke up late, ma'am. I slept late last night because I needed to finish my assignment. However, I know that it shouldn't justify my being late. So, I'm really sorry and I promise this will not happen again. Good, Andy. Thank you for explaining. Please sit down and let's resume our lesson. Teman-teman, dalam video kali ini, kita akan membahas ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberikan informasi mengenai sebab dan akibat. Pertama-tama, perlu kita pahami pengertian cause and effect. Cause adalah sebab, dan effect adalah akibat. Cause and effect adalah konsep yang menggambarkan tentang hubungan antara dua atau lebih situasi yang menyebabkan dan diakibatkan oleh satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya, cause adalah satu kejadian yang merupakan alasan atau motif yang menyebabkan terjadinya kejadian lainnya, yaitu effect, yang merupakan hasil dari kejadian tersebut. Sebagai contoh, Andi telat pada pelajaran bahasa Inggris pagi ini. Ia mengatakan bahwa penyebabnya telat adalah ia bangun terlambat. Dengan begitu, kejadian bangun terlambatnya Andi adalah kejadian pertama yang merupakan penyebab atau cause, dan kejadian terlambatnya Andi menghadiri pelajaran bahasa Inggris adalah efek atau akibat. Dalam bahasa Inggris, terdapat ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menanyakan sebab dan akibat. Begitu juga untuk menyatakan sebab dan akibat. Untuk menanyakan sebab, kita dapat melihat contoh kalimat yang diucapkan oleh Bu Sari, yaitu, "Why are you late, Andy?" Kita dapat menggunakan kata tanya why, yang berarti mengapa, untuk menanyakan sebab. Selain dari itu, kita juga dapat menggunakan ungkapan seperti what causes, seperti dalam contoh kalimat, what causes a traffic jam. To start our lesson, I'd like to ask you a question. We can see in our city that traffic has been getting worse each day. It is hard to get from one place to another due to the time one must spend in traffic. What causes our city's traffic to be so congested? I have some thought, ma'am. I think our city's traffic is congested because too many vehicles are on the road. Each person owns a vehicle nowadays, and the high number of vehicles is really overwhelming the roads. So, you're saying that traffic congestions happened because of overcrowded roads. Good point, Dewa. I would like to add my opinion, ma'am. I think that our traffic is bad due to insufficient traffic infrastructure. We can find some dysfunctional traffic lights here and there. Since traffic infrastructure is insufficient, traffic congestion happens. Good point too, Andy. Mari kita bahas ungkapan-ungkapan untuk mengemukakan penyebab. Untuk mengekspresikan penyebab dalam bahasa Inggris, ada dua struktur yang dapat kita pakai. Pertama, kita dapat menggunakan conjunction atau kata hubung seperti because, since, for, dan as. Kata-kata hubung ini harus diikuti oleh klausa, yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Mari kita lihat contoh kalimat yang dikatakan Dewa. I think our city's traffic is congested because too many vehicles are on the road. Setelah kata hubung because, terdapat klausa penyebab yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Kata-kata hubung ini dapat diletakkan di depan kalimat sehingga mengubah posisi klausa kalimat. Seperti dalam kalimat, since the traffic infrastructure is insufficient, traffic congestion happens. Kata hubung since dikedepankan,
sehingga klausa penyebab menjadi di depan kalimat juga. Untuk itu, jangan lupa gunakan koma untuk memisahkan klausa penyebab dan akibatnya. Contoh lainnya adalah penggunaan for, seperti dalam kalimat, I don't join the club for I don't know its purpose. Terdapat juga penggunaan as, seperti dalam kalimat, as our manager has returned from his business trip, we are going to hold a meeting. Selain menggunakan conjunction atau kata hubung, kita juga dapat menggunakan beberapa preposition seperti because of, due to, atau as a result of. Kata-kata depan tersebut harus diikuti oleh kata benda. Contohnya pada kalimat, so, you are saying that traffic congestion happens because of overcrowded roads. Because of, diikuti kata benda, overcrowded roads. Juga dalam kalimat, I think that our traffic is bad due to insufficient traffic infrastructure. Yang mana due to. Diikuti oleh kata benda, yaitu insufficient traffic infrastructure. Contoh lainnya adalah penggunaan as a result of. Dalam kalimat, traffic congestion happens as a result of bad traffic management. What is the result of traffic congestions, students? In other words, what do traffic congestions lead to? Traffic congestion result in increased travel times. People can arrive late for work, meetings, business, or school. Time loss being stuck in traffic leads to the reduction of regional economic health. Untuk menanyakan akibat atau efek dari sebuah kejadian, kita dapat menggunakan ungkapan what is the result of? Seperti dalam kalimat what is the result of traffic congestions? Atau ungkapan what does or do lead to? Seperti dalam kalimat what do traffic congestions lead to? Sedangkan untuk mengungkapkan akibat, kita dapat menggunakan ungkapan result in dan lead to, yang keduanya diikuti oleh kata benda. Contohnya adalah kalimat dewa, traffic congestions result in increased travel times. Dan time lost being stuck in traffic leads to the reduction of regional economic health. Teman-teman telah mempelajari cara menanyakan dan mengungkapkan sebab dan akibat. Kita dapat menggunakan kata tanya, why, dan what causes untuk menanyakan sebab. Untuk menyatakan sebab, dapat digunakan conjunction seperti because, since, for, dan as, atau preposition seperti as a result of, due to, dan because of. Untuk menanyakan akibat, kita dapat menggunakan ungkapan what is the result of, dan what does or do lead to. Sedangkan, untuk menyatakan akibat, kita dapat menggunakan ungkapan result in dan lead to. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.